Ikutan jasa open trip naik gunung bisa mengancam nyawa, waspadalah. Aku review full di video ini berdasarkan pengalaman pribadi. Tonton sampai habis. Open trip itu jadi solusi buat teman-teman yang baru pertama kali mendaki gunung, juga buat orang yang udah sibuk atau udah berkeluarga, karena biasanya nyari barengan pendaki itu susah. Kita ambil contoh sederhana aja ya, pendakian dari Jakarta ke Gunung Merbabu dengan biaya biasanya 700 sampai 800 ribuan. Itu semua udah termasuk transportasi dan perlengkapan kita di gunung, mulai dari tenda, makan, dan ngopi-ngopi. Kalau kamu ngelihat harga open trip yang jauh lebih murah daripada ini, percayalah, open trip seperti ini kemungkinan bisa membahayakan nyawamu di pendakian. Biasanya, itinerary-nya itu ketemu di RS Uki Cawang. Berangkat bareng ke kaki gunung naik High Ace atau Elf. Nah, di pendakian kamu bakalan dibekali nasi bungkus untuk makan di jalan. Semua keperluan air minum harus kamu beli dan bawa sendiri. Sampai di area camp, tenda, makan, kopi, dan teh, semuanya udah disediain sama si porter. Porter itu sebutan buat orang-orang yang bawain kamu barang. Abis makan istirahat, dan bangun pagi untuk jalan ke puncak. Sebelum jalan ke puncak, kita disediain sarapan ringan kayak mungkin sop kacang hijau, roti dan selai, bunga dan kumbang. Enggak. Iya, habis itu turun dari puncak kamu dikasih makan dan ditutup dengan dessert sop buah biasanya. Habis itu tinggal turun pulang deh. Nah, sekarang kita ke pembahasan teknisnya. Yang pertama, perjalanan ke camp area. Yang paling depan itu 2-4 orang porter yang bawa tenda, makanan, dan minuman supaya mereka bisa bangun tenda dulu dan masak. Sementara kita sebagai peserta itu ada di tengah-tengah tuh. Idealnya, jumlah peserta itu antara 15 sampai 25 peserta. Dan yang paling belakang ada sweeper namanya. Orang ini perannya sebagai guide juga. Jadi orang yang paling komunikatif ya si guide ini. Dia juga adalah orang yang bakalan ngasih tahu kamu jalur mendakinya kemana aja tuh. Biasanya perjalanan ke camp area itu relatif masih aman karena masih hari pertama. Ya paling kendalanya kalau pesertanya ada yang jalannya lambat banget, sweeper ini bakalan ngedampingin di jalur pendakian sampai malam, sampai ketemu camp area. Yang kedua adalah perjalanan ke puncak. Formasinya satu orang porter di depan sebagai navigator, di belakangnya ada kita sebagai peserta, dan di paling belakang ada sweeper tadi. Nah, disinilah bagian gak enaknya. Karena rombongan orangnya itu banyak, ada 15 sampai 25 orang, terbagi ke beberapa speed. Ada yang jalannya cepet banget, ada yang cepet, ada yang lambat banget. Nah, kalau kamu masuk ke rombongan yang lambat, bukan yang lambat banget, itu kamu bakalan jalan sendirian di trek. Karena yang cepet ya cepet, kamu bagian yang lambat. Sementara sweeper nggak boleh mendahului orang-orang yang lambat banget di belakang. Oke lah kalau case-nya mendaki Gunung Merbabu yang summitnya cuma 1 jam. Kalau kamu mendakinya Gunung Rinjani yang summitnya 4-6 jam, 4-6 jam itu kamu bakalan sendirian terus. Kalau persiapannya nggak mateng, kamu bakalan kesulitan banget. Apalagi kalau ketemu hujan. Jadi prosnya yang pertama, kamu tinggal terima beres semua. Nggak perlu ribet ngurusin apa-apa. Yang kedua, kamu jauh lebih aman karena di-handle sama orang-orang yang udah berpengalaman untuk ngebawa tamu naik gunung. Yang ketiga adalah makanan yang lebih proper. Biasanya kalau mendaki sendiri kan kita makan Indomie ya. Tapi kalau di open trip nggak mungkin makan Indomie. Terus cons-nya, yang pertama adalah pada saat pertemuan di RS Uki Cawang, itu biasanya terlambat. Kamu bisa nunggu 3-4 jam karena harus nungguin semua peserta udah hadir dulu, baru mobilnya jalan. Yang kedua, resiko sendirian di perjalanan, terutama pas summit dan turun gunung, apalagi kalau pas hujan. Jadi kalau seandainya kamu ikut open trip, jangan lupa persiapannya dimatengin dulu. Terus yang kedua, jangan pilih open trip yang terlalu murah. Open trip itu nggak dimahal-mahalin. Mungkin kamunya aja yang terlalu